Nah, ini dia destilasi bertingkat dengan reflux. Namun reflux itu apa sih gitu ya? Reflux itu adalah sesuatu yang dikembalikan gitu ya. Nah, ini cairan gitu ya yang dikembalikan ke dalam kolom. Dari mana asalnya? Nah, reflux ini adalah asalnya dari uap gitu ya, ada yang keluar dari kolom destilasi gitu ya, kemudian dikondensasi. Nah, itu ada yang sebagian dikembalikan ke kolom, ada yang sebagian menjadi destilat. Nah, itulah yang disebut reflux yang dikembalikan ke dalam kolom. Nah, untuk destilasi bertingkat disebut juga dengan fraksinasi atau rektifikasi. Nah, ini dia gitu. Biasanya destilasi bertingkat ini digunakan untuk campuran cairan yang kompleks gitu ya. Jadi dia biasanya bukan AB saja atau biner gitu ya. Jadi dia bisa A, B, C, D dan seterusnya gitu ya. Lebih banyak gitu multi komponen gitu ya. Nah, pemisahan tiap fraksi, nah kita sebutnya kenapa fraksinasi itu karena dia ada tiap fraksinya gitu ya. Jadi dalam kolom ini gitu ya. Nah, ini kan nanti ada tahapannya gitu ya. Tahapannya itu di mana? Di tray ini gitu ya, tray masing-masing gitu ya. Nah, pemisahan di tiap fraksi ini gitu ya, titik didihnya gitu ya, makin lama makin tinggi ke bawah kolom gitu ya, pasti gitu ya. Jadi kalau titik didih makin tinggi berarti dia susah menguap gitu ya, lama menguap gitu ya. Jadi yang titik didihnya tinggi itu di bawah kolom gitu ya. Nah, masing-masing ini gitu ya ada fraksinya gitu ya. Kalau misalnya contoh kalau crude oil gitu ya, minyak mentah gitu ya. Nah, itu biasanya difraksinasi banyak fraksinya gitu ya. Dia ada fraksi atas, overhead-nya gitu ya, yang lebih ringan gitu ya. Kemudian dia ada samping gitu juga gitu ya, produk sampingnya gitu ya. Berdasarkan titik didihnya ada yang disebut nafta gitu ya, gasoil, gasolin gitu ya, kemudian kerosin gitu ya. Dan yang paling bawah itu biasanya residu. Oke, nah dalam kolom ini gitu ya, pemisahan terjadi parsial gitu ya. Namun berulang gitu ya. Nah, berulangnya itu akibat dari penguapan dan kondensasi yang berturut-turut dalam kolom gitu ya. Lalu di dalam destilasi bertingkat ini terdapat bantuan dari kondensor di boiler gitu ya. Nah, ini dia untuk penguapan dan kondensasi berturut-turut dan juga ada lokasi kontaknya gitu ya, yang jadi suatu tahap gitu ya, tahap kontak gitu ya, pada tiap tray atau platnya. Oke, nah ini dia. Kolom destilasi bertingkat gitu ya, dia memiliki 3 bagian, yaitu enriching section, stripping section, dan juga bagian feed atau umpan. Nah, enriching section ini gitu ya, atau disebut rectifying section, ini untuk mengkonsentrasikan komponen yang more volatil pada aliran uap dari tiap stage ke atas kolom gitu ya. Jadi dia mengkonsentrasikan komponen yang lebih volatil gitu ya di aliran uap. Jadi misalkan ini stage 1, 2 gitu ya, 3 dan seterusnya gitu ya. Semakin ke atas gitu ya. Nah, itu komponen uapnya akan semakin kaya gitu ya, akan komponen yang lebih volatil. Nah, kemudian bagian stripping gitu ya, justru dia akan melucuti gitu ya. Nah, ini kita geser dulu. Nah, dia akan melucuti gitu, melucuti siapa gitu ya, melucuti komponen yang kurang volatil gitu pada aliran cair yang turun gitu ya. Nah, ini kan cairan turun sedangkan uap naik gitu ya. Nah, dilucuti gitu kan, ini yang turun ini adalah yang less volatil, tapi dia mengandung
komponen yang more volatil, jadi dilucuti yang more volatilnya gitu ya, menggunakan uap yang naik ke atas. Nah, jadi inilah fenomena enriching dan stripping gitu ya. Oke, nah lebih lanjut lagi, ini lebih detail lagi untuk gambar kolom destilasi atau fraksinasi tadi gitu ya. Nah ini dia umpan masuk gitu ya. Nah ini dia ada tray-nya sendiri gitu ya untuk umpan masuk. Nah ini dia kondisi dari umpan ini juga berbeda-beda gitu ya. Ada yang dia saturated liquid, ada saturated vapor, kemudian ada yang memang dia subcooled liquid, kemudian ada partially vapor, partially liquid. Nah itu berbeda gitu ya. Itu akan mempengaruhi kondisi di dalam kolom. Nah, bagaimana sih fenomenanya gitu ya? Jadi umpan masuk gitu ya. Ini tray umpan gitu ya berarti ya, gitu ya. Umpan masuk gitu ya. Nah, di bagian bawah ini sudah ada vapor yang naik gitu ya. Nah, ini tray ini gitu ya, dia ada lubang-lubang kecil gitu ya. Lubang-lubang kecil gitu ya. Namun gitu ya, di lubang ini gitu ya, hanya uap yang naik gitu ya. Sedangkan cairan dia nggak boleh turun melalui lubang ini gitu ya. Oke gitu ya. Nah, uap ini naik gitu ya ke tray umpan ini gitu ya, akan mengakibatkan gelembung-gelembung nih pada air ini, pada cairan ini gitu ya. Nah, disinilah terjadi proses transfer massa itu gitu ya pada tray umpan. Nah, begitu seterusnya, baik itu tray atas gitu ataupun di tray bawah dari umpan. Nah, untuk yang tadi enriching atau rectifying section itu gitu ya dinilai gitu ya dari bagian atas gitu ya hingga ke tray umpan gitu. Itu disebut enriching sectionnya. Sedangkan umpan ke bawah gitu ya itu adalah jumlah dari tahapan gitu ya atau tray dari apa namanya stripping sectionnya gitu ya. Oke gitu. Nah ini dia gitu ya, kita ada kesetimbangan di tiap tray itu ada kesetimbangannya gitu ya, dan uap cairnya dari satu tray ke tray lainnya itu berbeda gitu ya. Oke, untuk lebih jelas lagi kita akan menonton video sebentar, saya putarkan. Nah ini dia ada video mengenai kolom destilasi. Ini sudah banyak gitu mungkin di YouTube gitu ya. Nah ini dibuat oleh Profesor M.D. Atrey gitu ya. Nah ini ada developer dan animatornya gitu ya. Terima kasih yang sudah memudahkan kita gitu ya. Jadi bisa lebih jelas lagi gitu ya bagaimana yang terjadi di dalam kolom destilasi. Oke, selamat menonton dan selamat mendengarkan. Oke, dia dipanaskan cairannya gitu ya, uap naik gitu ya. Nah ini dia jenis dari tray-nya. Nanti kita pelajari gitu ya. Ada beberapa. Nah ini dia ada batasnya gitu ya. Kemudian setelah penuh dia akan tumpah ke tray bawahnya.
Nah, sedangkan yang 2 di atas, triumpan tadi itu belum ada cairan gitu ya. Nah, dari mana dia gitu ya? Itu berasal dari, cairan yang dikembalikan ke dalam kolom setelah dikondensasi gitu ya dari hasil uap yang keluar dari bagian atas. Oke, sekian untuk, destilasi bertingkat. Mengenai fenomenanya, kita akan lanjut, ke desainnya, sampai jumpa di video selanjutnya.